Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan banyak rezeki. Saya lanjutkan untuk materi perkuliahan dari sistem e-bisnis. Kali ini akan saya bahas tentang Customer Relationship Management, atau istilahnya adalah CRM. Definisi dari CRM ini adalah strategi manajemen hubungan pelanggan dengan perusahaan yang bertujuan untuk mengelola hubungan baik dengan para konsumen atau pelanggan, mengumpulkan semua data pelanggan, kemudian merekam aktivitas tenaga penjual, terutama dalam berhubungan dengan calon pelanggan atau yang sudah jadi pelanggan tetap. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa CRM ini adalah strategi manajemen, ya, kaitannya hubungannya dengan pelanggan untuk mengelola hubungan baik, ya, dengan pelanggan, mengumpulkan data pelanggan, kemudian merekam aktivitas, ya, tenaga penjual yang berhubungan dengan pelanggan baru atau mungkin pelanggan tetap. Nah, di sini bisa kita tahu bahwa pentingnya CRM dalam perusahaan, ya, karena dalam sebuah pekerjaan penjualan secara langsung, itu interaksi antara penjual sebagai perusahaan dan calon pelanggan itu harus dibangun dengan baik. Kalau hubungannya baik, kemungkinan akan terjadi repeat order atau minimal secara tidak langsung orang tersebut bisa mempromosikan produk dari perusahaan tersebut. Nah, dalam sebuah bisnis, biasanya perusahaan itu tidak bisa selalu menyenangkan atau membuat semua orang bisa menjadi puas. Nah, pasti ada yang merasa kecewa, tidak puas, dan seterusnya. Nah, ini kenapa diperlukan adanya CRM. Nah, CRM ini bisa membantu lebih dekat dengan pelanggan. Ya. Kenapa bisnis perlu dekat atau mendengar suara pelanggan? Karena jika kita atau perusahaan tidak mendengar mereka, maka mereka dengan mudah akan berpindah ke kompetitor yang bisa jadi memberi layanan pelanggan lebih baik serta mau mendengarkan keluhan dan masukan dari mereka. Nah, dengan menghadirkan Customer Relationship Management ya di dalam perusahaan, sebenarnya bukan semata-mata untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan, tapi juga untuk meningkatkan penjualan yang berkesinambungan dan mendapatkan keuntungan. Atau kalau dirumuskan secara detail, maka keberadaan CRM ini banyak membantu perusahaan dalam menyediakan berbagai informasi yang diperlukan terkait dengan pelanggan. Ya, bisa data itu ada nama, alamatnya, tanggal lahir. Ya, biasanya kalau tanggal lahir itu ulang tahun, ada ucapan, ya, ada ucapan dari perusahaannya. Ya. Disebut sebagai customer management karena terkait dengan pengelolaan data konsumen. Ini memang mengurusi tentang data-data konsumen. Pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan dengan pelanggan yang ditargetkan dengan cermat untuk meningkatkan nilai pelanggan dan profitabilitas perusahaan, dan dengan demikian memaksimalkan nilai pemegang saham. Jadi ini merupakan pendekatan bisnis, tujuannya untuk menciptakan, mengembangkan hubungan dengan pelanggan, ya. Ini supaya apa? Kalau pelanggan puas, maka kemungkinan perusahaan bisa mencapai profit atau keuntungan. CRM selalu dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi untuk mengimplementasikan strategi marketing. Jadi penggunaan Customer Relationship Management ini
dikaitkan dengan penggunaan teknologi informasi. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan dari strategi marketing perusahaan. Nah, pertanyaannya, mengapa CRM? Ya. Tujuannya apa? CRM ini menghasilkan ekuitas pelanggan tinggi. Ya, ekuitas pelanggan itu apa? Ekuitas pelanggan itu adalah nilai suatu perusahaan dari seluruh pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Jadi perusahaan itu punya nilainya, punya nilai dari seluruh pelanggan selama hubungan mereka dengan perusahaan. Saya kira mungkin setiap orang mungkin sebagian besar itu sudah punya langganan merek-merek tertentu. Misalnya kalau elektronik langganannya Samsung misalnya. Kalau baju misalnya pakainya Stanley Adam atau mungkin Cardinal atau mungkin yang lainnya. Ya. Atau mungkin kalau sepatu Skechers dan seterusnya. Nah, ini karena kenyamanannya. Semakin setiap pelanggan semakin tinggi ekuitas pelanggan. Ya, jadi kalau sudah setia itu mengeluarkan produk baru pun pasti akan tertarik ya. Pasti akan tertarik karena kita sudah mempunyai kepercayaan. Tujuan CRM yang pertama adalah mendapatkan pelanggan. Ya, tujuannya jelas untuk mendapatkan pelanggan atau istilahnya adalah acquiring customer, mendapatkan pelanggan. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjual produk-produk yang lebih banyak pada mereka. Ya, kalau sudah dapat pelanggan, kita bisa menjual produk-produk lebih banyak atau istilahnya adalah selling them more product. Tujuan yang ketiga adalah mempertahankan sekaligus menggiatkan mereka untuk lebih menyukai sehingga bisa mempengaruhi orang lain. Ya, jadi pelanggan yang sudah ada itu dipertahankan, ya, dipertahankan untuk lebih suka dengan produk yang kita produksi, sehingga apa dia bisa mempengaruhi orang lain. Jadi misalkan kalau ngobrol, kemarin saya ternyata beli sepatu mereknya ini bagus sekali. Nah, ini termasuk kategorinya orang yang setia, ya, atau orang yang pelanggan tetap dengan perusahaan tersebut, kemudian dia bisa mempengaruhi orang lain. Atau istilahnya adalah retaining or reactivating. Nah, ini kalau kita buat dalam bentuk sebuah tabel, jadi mendapatkan pelanggan itu istilahnya adalah get, ya. Kemudian mempertahankan pelanggan, mendapatkan keuntungan, menghilangkan pelanggan yang tidak menguntungkan, itu istilahnya adalah keep, ya. Jadi keep. Kemudian grow, ini menjual produk tambahan, upsell yang bisa sebagai solusi. Kemudian ada cross sell, ya, produk lain kepada pelanggan, ya, produknya lain. Kemudian merekomendasi atau mensarankan dan mengambil untung dari mulut ke mulut. Ya. Mengurangi servis dan operasional. Operasional ini mungkin biaya promosi dan seterusnya. Ya, dengan memasarkan ke pelanggan atau ke customer setia kita itu secara tidak langsung mengurangi dari biaya promosi. Untuk strategi CRM, yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik dari setiap pelanggan. Jadi kita tahu dulu karakter dari setiap pelanggan. Ya. Kemudian membuat model dan nilai setiap segmen pelanggan. Ini biasanya ketika akan membuat produk baru, biasanya ada kuesioner atau survei atau wawancara. Ya. Atau mungkin dengan produk sebelumnya, misalnya mobil Avanza, itu sekarang kan tampilannya lebih futuristik ya, lebih modern. Itu tentunya setelah orang menggunakan Avanza, oh ternyata kok dari sisi tampilannya kok masih biasa saja, sehingga itu akan diidentifikasi dari karakteristik dari setiap pelanggan. Ya, apalagi mungkin melihat kompetitor ya, ini ternyata mereknya Expander, mereknya R3, mereknya yang lain sudah berubah, kok ini tidak berubah. Nah, ini juga termasuk identifikasi dari pesaingnya. Kemudian yang ketiga adalah menciptakan strategi yang proaktif dan rencana pelaksanaannya atau metode bisnisnya yang dapat menjawab kebutuhan pelanggan
dimulai dengan segmen pelanggan yang paling potensial. Jadi menciptakan strategi, ya, strateginya diciptakan, dimulai dari mana? Dimulai dari pelanggan yang paling potensial. Artinya kalau perusahaan membuat produk ini, orang-orang ini persentasenya lebih banyak belinya. Yang keempat, strategi CRM adalah mendesain ulang struktur perusahaan sepanjang diperlukan, proses kerja, teknologi, dan sistem penghargaan untuk pelanggan dalam rangka mengimplementasikan strategi peningkatan hubungan dengan pelanggan. Jadi desain ulang, ya, desain ulang. Nah, dari sisi customer-nya, yaitu pelanggan adalah instansi, ya, pelanggan itu instansi atau bisa juga lembaga, organisasi, ataupun orang yang membeli produk atau jasa perusahaan secara rutin, ya, atau berkesinambungan karena produk atau jasa yang dibelinya merasa sangat bermanfaat. Nah, ini customer atau pelanggan. Pelanggan itu siapa? Pelanggan itu adalah instansi, bisa lembaga, bisa organisasi, ataupun mungkin perorangan, ya, perorangan yang membeli produk atau jasa secara rutin, ya. Ya, bisa kita lihat untuk kebutuhan sehari-hari, misalkan beras merek A, itu tiap bulan ya kita repeat ordernya ya mereknya merek A, ya, minyak goreng dan seterusnya. Nah, untuk tingkat relasi dari pelanggan ini ada namanya basic marketing. Basic marketing ini artinya perusahaan hanya menjual produk saja, ya. Kemudian ada reactive marketing. Itu artinya perusahaan menjual produk dan menganjurkan pelanggan untuk menghubungi bila pelanggan punya pertanyaan, komentar, atau keluhan. Ini lebih bagus daripada basic marketing. Jadi tidak hanya menjual saja, tetapi ada anjuran, ya, menghubungi apabila punya pertanyaan, komentar, atau keluhan. Nah, ini yang mungkin kalau dulu mungkin cenderungnya ke basic marketing aja, ya, tapi sekarang mungkin sudah seperti ini. Atau tingkat relasi berikutnya adalah namanya accountable marketing. Jadi perusahaan menghubungi pelanggan segera setelah penjualan dan menanyakan apakah produk memenuhi harapan pelanggan dan mengumpulkan saran-saran perbaikan dari produk. Jadi ini saya kira tidak hanya di dalam produk, ya. Jasa pun juga sama. Misalnya ketika kita servis mobil, ya, di Honda atau di Toyota atau di Suzuki, biasanya 1 hari setelah servis ditelepon bagaimana pelayanannya, mobilnya gimana, bedanya setelah diservis dengan sebelum yang diservis. Nah, ada masukan apa enggak? Nah, ini yang dinamakan sebagai accountable marketing, ya, marketing. Atau mungkin bisa melalui kalau di aplikasi Gojek ataupun mungkin Grab ataupun mungkin Shopee Food, ya, ataupun yang lainnya, itu bisa memberikan penilaian, ya, penilaian dalam bentuk rating bintang 1-5, kemudian mengulas ataupun yang lainnya. Nah, tingkat relasi pelanggan berikutnya adalah proaktif marketing. Ya, perusahaan menghubungi pelanggan dari waktu ke waktu dengan saran mengenai penggunaan produk yang disempurnakan atau produk baru yang berguna. Jadi tidak sekali, tetapi dari waktu ke waktu, ya, bisa mungkin minggu, bisa mungkin bulan, atau mungkin bisa tahun. Misalkan membeli produk elektronik, ditanyakan di tahun pertama, Bapak kemarin membeli produk kami, apakah saat ini masih bagus atau tidak? Tapi ini kelihatannya jarang, ya, jarang yang proaktif marketing. Berikutnya ada partnership marketing. Itu artinya perusahaan terus bekerja sama dengan pelanggan untuk mencapai penghematan bagi pelanggan atau membantu pelanggan bekerja lebih baik, ya, bekerja sama, ya, bekerja sama. Nah, berikutnya adalah karakteristik pelanggan setia, ya, karakteristik dari pelanggan setia. Yang pertama, tingkah lakunya menunjukkan komitmen, ya. Ini membeli hanya dari satu supplier meskipun sebenarnya ada pilihan-pilihan yang lain. Jadi orang kalau sudah suka, ya sudah, dia belinya di satu supplier. Membeli dari supplier tertentu lebih banyak dan terus meningkat. Menyumbangkan saran-saran untuk kemajuan, ini bagus. Jadi yang mempunyai komitmen itu memberikan saran, ya, saran demi perbaikan dari perusahaan.
Nah, karakteristik dari pelanggan setia, psikologinya mensiratkan komitmen. Jadi tidak hanya berpikir untuk memutuskan hubungan, ya, atau psychological commitment, memiliki kebiasaan atau sikap yang positif tentang supplier, ya, biasanya baik, selalu mengatakan hal yang bagus tentang supplier. Ya. Biasanya kalau kecenderungannya kita, kalau bagus itu biasanya disampaikan ya, disampaikan. Tapi kalau enggak diam aja. Atau kalau ada kritik dan saran biasanya nanti disampaikan melalui itu. Mengapa pelanggan setia? Ya, jadi ada pertanyaan, lebih menguntungkan mana mendapatkan pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama? Ya, kalau dari sisi biaya, dari sisi yang lain mungkin lebih enak mempertahankan pelanggan yang lama, ya, karena kita nggak perlu promosi, nggak perlu mengenalkan ke pelanggan yang baru. Nah, dengan pelanggan yang lama itu yang pertama itu lebih mudah. Jadi pelanggan setia itu biasanya sudah percaya dengan layanan atau produk sebelumnya. Akan lebih mudah bagi perusahaan untuk menawarkan atau meyakinkan mereka mencoba produk atau layanan yang lain. Ya. Mudah mendapatkan feedback dari pelanggan setia sehingga bisa memperbaiki atau meningkatkan produk layanan yang dimiliki. Jadi sudah percaya, misalnya sukanya beli mobil Suzuki. Jadi kalau keluaran terbaru Suzuki, ya mau ganti mobil pun ya juga nanti akan belinya juga Suzuki. Itu sudah percaya ya. Atau kalau misalkan beli tas ya, beli tas atau perlengkapan apa naik gunung, mungkin sukanya produknya Eiger. Ya sudah, apapun yang digunakan ya dia sudah setia. Ya. Yang kedua lebih murah. Di sini mencari pelanggan baru itu membutuhkan biaya 5 kali lipat. Ya tadi di awal sudah saya sampaikan. Jadi kecenderungannya daripada kita mencari pelanggan baru, lebih murah atau lebih enak kita mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Kenapa? Karena biayanya itu 5 kali lebih besar dibandingkan dengan dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan setia. Jadi mencari pelanggan baru itu 5 kali biayanya lebih besar. Hal ini karena untuk mendapatkan pelanggan baru diperlukan promo, iklan, baik offline ataupun online yang biayanya tidak sedikit. Misalnya saja biaya mencetak pamflet, pemasangan iklan, dan lain sebagainya. Yang ketiga lebih cepat. Ini maksudnya adalah dibutuhkan banyak waktu dan upaya untuk meyakinkan prospek baru agar menjadi pelanggan kita. Sedangkan pelanggan yang sudah ada, mereka sudah yakin kita hanya perlu memelihara hubungan baik dengannya. Ya. Pelanggan yang sudah ada hanya menginginkan pengalaman yang menyenangkan dan konsisten. Ya. Jadi ibaratnya penting ya, pelanggan yang sudah ada atau customer setia dari perusahaan itu dirawat dengan menggunakan CRM ini. Keuntungannya apa untuk mempertahankan pelanggan setia? Yang pertama, mempertahankan pelanggan yang sudah lama membutuhkan biaya yang lebih sedikit. Itu keuntungannya, tadi sudah dibahas. Kemudian yang kedua, pelanggan mengeluarkan banyak uang, berarti meningkatkan share of wallet. Ya. Ini apa istilahnya adalah yang mengeluarkan ya berarti secara tidak sadar ya sudah banyak mengeluarkan dompetnya atau berbagi keuangannya. Yang ketiga, mereka mendapatkan kesepakatan yang baik dengan kita. Yang keempat, mereka menyebarkan informasi yang positif tentang kita. Jadi kalau puas ya dia akan istilahnya mulut ke mulut ya atau kedok tular. Oh ternyata produk ini sangat baik loh. Gitu. Jadi orang yang semula tidak tahu, yang semula tidak tertarik bisa menjadi tertarik. Ya, itu lebih mudah daripada kita melakukan promosi untuk mencari pelanggan yang baru. Keuntungan berikutnya membutuhkan servis yang lebih sedikit ya karena sudah ada kepercayaan ya, sudah merasa puas dengan produk yang sudah ada. Mereka tidak terlalu mempersoalkan harga. Ya bagaimanapun juga kalau sudah puas ya harga berapapun dibeli ya.
Berikutnya, mereka lebih bisa memaafkan jika terjadi kesalahan. Ya. Itu jadi orang kalau sudah percaya, itu kalau ada kesalahan sedikit ya dimaklumilah, dimaafkan. Berikutnya, mereka membuat program marketing kita lebih efisien. Ya, artinya tadi mulut ke mulut, ketok tular, ya, atau share informasi ke teman-temannya, ke keluarganya, ke komunitasnya misalnya. Nah, contohnya apa? Dari CRM ini, jadi banyak kegiatan dari Customer Relationship Management ini dilakukan oleh perusahaan. Kemudian contohnya misalkan kalau di website ini ada penambahan form pada website, biasanya formnya yang disediakan perusahaan berisi pertanyaan seputar bantuan yang bisa diberikan kepada pelanggan. Hasil dari form tersebut dikumpulkan ke dalam sebuah database dan menjadi feedback bagi perusahaan. Atau misalnya contohnya CRM pada email, ya. Contohnya di sini mengumumkan tentang promo-promo, hal-hal yang dapat menarik atensi pelanggan. Ya. Biasanya kalau punya kartu kredit itu ada promo itu dikirimkan itu melalui email, ulang tahun dikirimkan juga. Jadi orang yang semula tidak tertarik, tidak mau beli, tapi karena ada promo-promo, maka menjadi beli. Kemudian pada aplikasi ini menggunakan fitur rating ya, fitur rating ke konsumen. Tadi sudah saya bahas, misalnya di Gojek, di aplikasi Grab, ataupun aplikasi Shopee Food, atau aplikasi yang lainnya. Nah, faktor dalam program CRM yang pertama ada customer centric strategy, ya, strategi. Ini strategi yang berpusat pada pelanggan ya, atau strategi perusahaan dari keseluruhan dari perusahaan. Kemudian yang kedua ada komitmen from people ya, atau komitmen dari orang ya, atau pelanggan kita. Contohnya apa? Staf harus bersedia mempelajari keahlian-keahlian teknologi yang diperlukan. Kemudian yang ketiga ada improved or redesigned proses ya, atau proses yang ditingkatkan atau didesain ulang. Berikutnya ada software teknologi perangkat lunak. Contohnya yang banyak digunakan ini aplikasinya ya. Ada Siebel, Oracle, PeopleSoft ya. Yang tingkat kecil ada Fignet ya, ada Broadvision, ada Onyx ya, konsultan, ada KMPG dan seterusnya. Yang kelima, dalam program CRM ada namanya infrastructure. Contohnya setup jaringan ya, instalasi jaringan, storage, penyimpanan, data backup ya, web server dan seterusnya. Nah, kesimpulan dari CRM, jadi CRM ini bukanlah paket software, bukan juga database, juga bukan call center. Jadi ketika kita memahami CRM ini, dia bukan software, bukan database, bukan call center, bukan pula program loyalitas, program customer service. Nah, CRM ini adalah filosofi dari semua hal tersebut di atas. Jadi, software, database, call center, dan seterusnya itu termasuk filosofi dari sebuah CRM. Nah, CRM ini lebih dari sebuah perkembangan dari direct marketing atau penjualan secara langsung. Dan lebih dari sebuah peristiwa tentang sebuah teknologi baru. Tujuan dari CRM adalah lebih memfokuskan pada mempertahankan pelanggan dan juga perkembangan usaha lebih cepat daripada hanya mengejar semua tipe pelanggan dengan biaya besar. Sedangkan pada akhirnya hanya kehilangan mereka. Nah, ini fokus dari CRM ini, dia mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Ya. Dan juga perkembangan usahanya supaya apa? Supaya lebih cepat daripada mengejar tipe semua pelanggan dengan biaya yang sangat besar.
Jadi kita sudah punya market customer-nya. Ya. Keterbatasan dari CRM. Yang pertama, CRM membutuhkan integrasi dengan sistem informasi perusahaan. Ya. Menjadi terbatas karena butuh integrasi. Ya. Yang kedua, biaya dalam CRM sulit untuk didefinisikan. Jadi sangat susah. Ini yang diperlukan apa saja. Ya. Yang ketiga, karena mobilitas yang tinggi sehingga sulit untuk mensupport para pekerja tertentu. Mobilitasnya tinggi, pergerakannya terlalu tinggi. Ya. Nah, sekarang ini yang lagi tren ada namanya ECRM atau Electronic Customer Relationship Management. Ya. ECRM ini apa? Aplikasi teknologi berbasis internet, ya, basisnya adalah internet, seperti email, website, aplikasi pesan, dan media lainnya untuk mencapai tujuan sistem CRM, yaitu mengembangkan hubungan bisnis dengan pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan penjualan. Jadi sudah menggunakan teknologi ya, internet. Jadi kalau saudara dapat email secara rutin ya tentang promo ataupun yang lainnya, itu termasuk salah satu bentuk dari ECRM ya, ataupun melalui website ataupun melalui aplikasi pesan. Manfaat dari ECRM yang pertama adalah peningkatan layanan pelanggan, semakin meningkat layanannya. Jadi penggunaan database yang terintegrasi membantu memberikan respon kepada pelanggan secara konsisten dan lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan pendapatan. ECRM ini membantu mengurangi biaya dengan berfokus dalam mempertahankan pelanggan yang meningkatkan penjualan. Ya. Pendapatannya bertumbuh. Ya. Jadi fokusnya di sini adalah mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Manfaat yang ketiga adalah produktivitas. Prosedur penjualan dan pelayanan yang konsisten menciptakan proses kerja yang lebih efisien, ya. Produktif, ini lebih efisien berkaitan dengan waktu. Kemudian manfaat yang keempat adalah kepuasan pelanggan. Mempermudah melacak pelanggan dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi serta masalah tertangani dengan baik. Nah, hal ini dapat memperbaiki customer experience terhadap bisnis secara keseluruhan. Jadi mudah untuk melacak pelanggan ya, memastikan kebutuhannya mereka terpenuhi. Baik, mungkin itu penjelasan tentang CRM, Customer Relationship Management. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di e-learning atau di grup WA ataupun mungkin di kolom komentar. Saya kira cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.